ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat sore, senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu. Dan hari ini ada sebuah acara yang baru, ini podcast ya. Nanti saya akan mencoba untuk wawancara dengan seseorang narasumber yang akan saya hadirkan. Beliau akan membagikan kesaksian-kesaksian bagaimana dia punya pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan. Beliau akan menceritakan bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan berbagai kesaksian-kesaksian yang tentu saja sangat memberkati kita semuanya. Ya, tak lama-lama saya langsung undang Pak Heri untuk masuk ke ruangan ini. Silakan Pak Heri. Tuhan shalom. Shalom. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa Pak. Puji Tuhan. Oke, Pak Heri. Saya kenal Pak Heri cukup lama, lebih dari 10 tahun. Dan kebersamaan saya dengan Pak Heri yang menjadi narasumber pada sore hari ini tentu saja akan membagikan sebuah cerita-cerita yang indah ya, bagaimana pengalamannya dengan Tuhan. Oke Pak Heri, saya mau tanya dulu nih, sambil perkenalan ya Pak Heri ya. Pak Heri ini nama lengkapnya siapa? Silakan Pak. Terima kasih untuk undangannya Bapak Timotius dalam acara yang baru, dan mudah-mudahan acara ini bisa diminati oleh banyak orang, menjadi berkat buat kita semua. Langsung saja saya memperkenalkan diri. Nama asli saya Harun Heri Purwanto, atau lebih tepatnya saya lebih suka disingkat aja Harun HP gitu aja. Harun HP. Harun HP. HP-nya HP apa Pak? Heri Purwanto itu. Ya, oke. Namanya unik ya, Harun, belakangnya HP. Saya tanya HP apa? Heri Purwanto. Itu jelas. Ya. Tapi kalau kita bicara Harunnya itu Harun HP Android merek apa nanti kita kena klaim. Ya kan, lebih baik kita fokus HP-nya itu ya Heri Purwanto itu tadi. Oke Pak Heri. Pak Heri ini masih belum pertanyaannya, saya Ya. masih Ya. jok ya. Santai saja Pak. Nyantai ya. Santai saja. Jadi saya melihat Pak Heri ini penampilannya keren, kumisnya tuh seperti jampang si jago Betawi, tebel. Saya teringat dengan artis dangdut ya, Inul Daratista. Ini kumisnya persis banget. Pak, ngomong-ngomong masih ada darah? Ya, Bersaudara? saya ada saudara dari keturunan Bapak Adam. Adam Alkitab ya Pak? Adam yang di Alkitab ya kan. Kita ketemunya juga, mereka kebetulan saja, namanya juga suaminya Mbak Inul itu namanya Adam. Kebetulan ya. saja. Oh iya. Itu saya kira saudara kembar saya Pak. Iya, saya kira Bapak ini masih ada persaudaraan secara jasmani gitu ya dengan Adam Inul Daratista. Ya, kalau dibilang saudara tetap kita semua bersaudara. Oh, saudara. Tetap kita semua bersaudara. Jenengan sama saya juga bersaudara. Saudara ya Pak. Saudara seiman. Iya. Oke, Pak Heri, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Heri, dan Pak Heri tolong nanti bisa menceritakan bagaimana Tuhan sudah berkarya dan menolong kehidupan Pak Heri. Ya, Pak Heri ini punya keluarga, anaknya berapa? Saya kebetulan Pak Tim, anak saya ada 3. Yang pertama itu dengan istri saya yang pertama. Yang kedua juga dengan istri saya yang pertama. Saya kira ada satu. Baru yang ketiga ini Pak Tim, dengan istri saya yang pertama juga Pak Tim. Kenapa nggak dibilang anaknya 3 dari istri 1 Pak? Ya biar penasaran aja. Oke pemirsa ya, Pak Heri ini memang pembawaannya memang lucu, kocak,
menyenangkan ya. Karena itu saya ingin menggali beberapa kesaksian yang beliau punya dan ini akan dibagikan kepada kita. Saya mencoba untuk menggali ya Pak ya. Yang pertama saya mau tanya nih Pak, saya mau Bapak menceritakan karena saya baru dengar Bapak baru pulang dari perjalanan bisnisnya di Sumatera. Nah, tepatnya di Palembang Pak. Di Palembang ya. Ya nanti tolong dijelaskan Palembang, kemudian berapa lama, apa yang dikerjakan di sana, pengalaman-pengalaman apa saja yang Bapak lakukan. Silakan Pak. Oke Pak Tim, terima kasih Pak Tim ya. Tanggal 27 bulan 1 saya perjalanan dari Caruban sini menuju Palembang. Itu waktu itu kita dengan tujuan kita mencari rezeki. Karena saya berpikir bisnis saya di Jawa khususnya di Caruban itu sudah katakanlah sudah tidak ada tempat lah katakanlah. Makanya dengan akal pikiran saya pribadi, dengan akal saya, menurut saya merasa orang yang lebih tahu tanpa saya mengandalkan Tuhan. Sok tahu ya Pak? Sok tahu, katakan aja sok tahu gitu aja. STH. Sok tahu. Ya silakan Pak, lanjut. Itu saya berangkat tanggal 27 bulan 1 ke Palembang. Itu dengan maksud tujuan saya mencari rezeki tanpa saya berpikir di sana itu seperti apa kehidupan di sana, seperti apa budayanya di sana, seperti apa kehidupan di sana, seperti apa. Saya sama sekali tidak memikirkan hal seperti itu karena saya terus terang waktu itu saya tidak minta petunjuk Tuhan. Saya berangkat begitu saja. 2 minggu pertama saya di sana Pak Tim, dibilang rasanya menangis ya menangis, menjerit ya menjerit. Kenapa tuh? 2 minggu pertama Pak Tim ya, Pak Tim bisa membayangkan saya harus minum pakai air hujan. Emang nggak ada aqua di sana? Tidak Nggak ada air mineral? Tidak ada Pak Tim. Kalaupun ada, kita belinya itu harus berjarak kurang lebih 6 kilo. Itu baru kita mendapatkan air aqua. Nah, pemirsa, kita ini patut bersyukur ya. Kita tinggal di sebuah tempat yang kita bisa beli ya, sambil melangkah. Beberapa langkah kita sudah dapatkan air itu ya, dan air itu bersih. Ya, Pak Heri tadi bilang, Pak Heri sempat minum air hujan. Terus Pak, lanjut Pak. Ya. Wah, ini menarik banget. Kita bisa membayangkan bagaimana kita kalau minum yang tidak biasanya kita minum, makan yang tidak biasanya kita makan. Saya harus makan juga, mereka memasaknya itu juga pakai air hujan nanti. Mandi pun kita juga pakai air sungai, warnanya udah coklat. Tinggal waktu 2 hari 3 hari kita harus beli sabun gatel karena badan semuanya pada gatel semua. Itu pengalaman saya yang pertama. 2 minggu pertama saya benar-benar sangat menderita. Tuhan, aku maafkan aku Tuhan, aku melaku dewe tanpa minta petunjuk sama Tuhan Yesus. Ya jadinya seperti ini. Saya kuat-kuatkan di sana. Minggu pertama saya lewati, minggu berikutnya ya kita jalani pekerjaan kita. Terus terang Pak Tim, saya di sana sendiri. Ya. Hampir bisa dikatakan 95% penduduk di sana Muslim. Yang Nasrani cuma sedikit, bisa dihitung dengan jari. Dan kalaupun saya harus ke gereja Pak Tim, saya harus menempuh jarak kurang lebih 8 kilo. 8 kilo itu pun jalannya kalau hujan becek, kalau nggak hujan debu setengah mati. Oh iya. Oke. Itu. Ya puji Tuhan kita di sana ketemu sama orang-orang gereja di sana, kita baik, orang-orang Nasrani semuanya. Saya yakin kalau kita seiman, kalau kita orang-orang yang kenal akan Tuhan, itu pasti punya kasih. Itu yang menurut hemat saya seperti itu. Puji Tuhan, saya sudah ketemu dengan orang baik waktu itu. Kemudian berjalannya waktu, tinggal waktu kurang lebih 2 bulan lah saya menjalani pekerjaan saya.
suatu ketika saya bekerja itu, kalau saya kan pekerjaan saya kan apa kata cuaca, artinya saya tidak bisa bekerja kalau cuacanya hujan. Ya. Kita tidak bisa bekerja kalau cuacanya hujan. Pada waktu itu ada hujan mendung, sangat gelap sekali. Istilahnya kita baru bekerja setengah pekerjaan, mendung gelap sekali. Tetapi puji Tuhan, saya berlutut di hadapan Tuhan, saya berdoa sama Tuhan Yesus, dijawab doa saya. Langit membuka, benar-benar terang pada waktu itu. Oh, ya. Jadi awalnya ya, mendung gelap. Lalu Pak Heri berdoa di hadapan Tuhan. Saya berdoanya juga terus terang Pak Tim. Ya. Saya bukan orang pinter, saya juga tidak pandai berdoa. Saya hanya berdoa sederhana saja. Kalimat-kalimatnya sederhana saja, tetapi iman saya percaya Tuhan itu pasti dengan apa Pak kira-kira isi dari doa yang sederhana itu? Artinya saya minta kuasa sama Tuhan Yesus, supaya saya diberi kuasa sama Tuhan untuk menyingkirkan langit gelap ini dan mendatangkan cuaca yang terang. Pak, supaya pemirsa juga mendapatkan gambaran apa sih yang Bapak kerjakan kok sampai itu berkaitan dengan cuaca? Saya kerja mesin potong padi Pak. Saya kerja di bidang pertanian. Saya kerja mesin potong padi. Kalau orang katakan bahasa kerennya itu kombet. Bahasa kerennya kombet. Oke, ya. Kalau bahasa yang tidak kerennya dos. Kalau bahasa yang sangat amat tidak kerennya itu drep. Tapi drep pakai mesin ya. Sekarang ini sudah memang menggunakan teknologi. Oke Pak, lanjut Pak, silakan. Itu waktu itu kita diberi kuasa sama Tuhan. Sampai orang-orang di sekitar dipikir saya itu pawang hujan Pak. Ya. Pawang hujan. Jadi kalau misalkan terus terang saya di sana, saya lewat ada orang punya hajat, saya pasti dipanggil. Saya dipanggil karena apa? Suruh buat nerangi hujan katanya gitu. Padahal jujur, ya. Saya bukan orang seperti itu. Itu faktor kebetulan saja. Ya, pemirsa, seperti yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 5 ya, ayat 16, itu menjelaskan bahwa kuasa doa itu dahsyat. Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, Pak Heri ini sudah melakukannya, bagaimana dia berdoa walaupun kalimatnya sederhana. Ya, berdoa apa yang aku ikat di bumi ini terikat di surga, begitu ya kira-kira isinya ya. Yang aku lepaskan di bumi terlepas juga di surga. Jadi dahsyat ya kuasa doa. Karena itu pemirsa, tetaplah berdoa karena di dalam doa ada kuasa yang dahsyat. Silakan Pak, lanjut. Terus kemudian pada bulan keempat itu saya udah terasa waktu itu kita bekerja itu ada istilahnya kurang klik lah sama kru saya. Jadi pada waktu itu kru saya beritikadnya kurang baik. Jadi mereka berusaha mencari-cari kesalahan. Mereka berusaha membuat mesin saya rusak. Oh iya? Ya. Disabotase lah kurang lebih seperti itu. Iya. Terus akhirnya saya stop waktu itu. Pada bulan keempat saya stop untuk tidak bekerja. Itu dengan catatan pada waktu itu saya bukannya untung Pak Din, ya, tapi buntung. Itu buntung itu, waktu itu buntung ya. Saya katakan buntung, namanya orang kerja kan mestinya kan cari untung. Ya. Tetapi karena pada waktu saya melangkah bekerja ke sana, saya tidak mengandalkan Tuhan Yesus. Wow. Ya, akhirnya makan sego pecel iwak boyo. Artinya awake kesel ora oleh koyo. Oke pemirsa, ya ada sebuah pesan penting di sini ya. Jadi kalau orang itu tidak mengandalkan Tuhan, itu memang Yeremia pasal 17 ayat 5 dan ayat 6 mengatakan terkutuklah. Ya, jauh dari berkat, jauh dari penghasilan yang baik. Karena itu saudaraku, saya mau pesan lewat kesaksian dari Pak Heri ini yang memberkati saya dan juga semua pemirsa. Ya, jangan pernah berjalan dalam kekuatan sendiri. Jangan sok tahu tadi ya, jangan sok jago, sok pinter ya. STH ya. Tapi tetap andalkan Tuhan, sebab orang yang mengandalkan Tuhan
Alkitab mengatakan engkau diberkati oleh Tuhan. Nah, ini berkaitan dengan hasil tadi. Pak Eri, buntung itu dalam pengertian seperti apa, Pak Eri? Ya kita merugi Pak. Merugi ya? Merugi. Waduh, merugi. Artinya kita kemarin pulang itu kita tidak membawa duit, tidak membawa hasil, justru malah minus. Wah, sangat mengerikan ya. Minus. Gitu ya? Ya. Jadi itu bahayanya kalau kita ini tidak mengandalkan Tuhan ya. Kita harus melibatkan Tuhan, tanya Tuhan sebelum melangkah. Ya, betul. Pak Heri ini baru saja menyaksikan bagaimana udah jauh-jauh perjalanan ditempuh, nggak ada keluarga sanak di sana, ya, sampai minum air hujan, mandi pakai air hujan, gatal-gatal di kulit, ya kan? Usaha di sana dengan tujuan supaya mendapatkan hasil, tapi ternyata justru malah minus. Ya, ini menarik. Oke, Pak Heri mungkin bisa dilanjutkan bagaimana minus yang dialami oleh Pak Heri. Karena pada waktu itu kita juga tidak punya hasil, tidak punya apa-apa, mesin juga sempat rusak, kita tidak bisa memperbaiki. Tenggang waktu 1 bulan itu Pak Tim, itu kita istilahnya di sana sudah tidak punya koyo, tidak punya pekerjaan, makan harus pindah ke sana, pindah ke sini, tidur harus pindah ke sana, pindah ke sini. Ya, cara misalkan kita bahasa kasarnya, selama tenggang waktu kurang lebih 1 bulan saya di Sumatera itu ibaratnya orang amit ngon sewu Pak Tim. Ya. Bahasa kasarnya saya bambung. Bambung selama 1 bulan ya. Bambung selama 1 bulan. Tapi saya syukuri itu pengalaman pahit, tetapi saya anggap jamu supaya saya kuat. Ini orang yang berpikiran positif ya. Kalau saya seperti itu. Bambung itu dalam bahasa Indonesianya apa ya kira-kira? Ya enggak punya tujuan gitu ya. Ya enggak punya hasil. Artinya begini. Bambung itu karena apa? Terus terang Pak, di waktu itu di dompet saya itu isinya tidak lebih dari 50.000. Wow. Saya jauh dari keluarga ya. Dari Caruban, dari Sumatera sana, isi dompet saya tidak lebih dari 50.000. Wah, makin digali makin menarik ya saudaraku. Terus kalau ini misalnya ditanya, terus pulangnya piye, melaku apa piye Pak? Ya itu tadi. Keajaiban Tuhan. Keajaiban Tuhan itu kita tidak tahu. Tuhan mau bawa kita kemana kita tidak tahu. Ya. Rencana manusia belum tentu sama dengan rencananya Tuhan. Demikian juga rencana Tuhan belum tentu dengan rencana kita. 1 bulan saya di sana, si A ngasih makan, ganti si B kasih makan. Sampai seperti itu iya. Ya? Mengalami seperti dan itu. Dan yang lebih parahnya banyak puasa Pak Bim. Puasa bukan karena menjalankan firman nih, puasa karena terpaksa nih teman. Oke Pak, ini pengalaman yang menarik ya, Bapak mengalami hal seperti ini. Sekarang pertanyaannya begini, Bapak masih mau nggak mengulangi seperti ini? Kalau saya seizin Tuhan Yesus, iya. Dan itu karena perintah Tuhan Yesus kesana, misalkan saya untuk melayani kesana, tetap saya berangkat. Bukan, maksud saya pertanyaannya begini, Pak, kalau misalnya Bapak pun sudah ngalami yang seperti ini, karena tidak tanya Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, berangkat karena sok jago, sok pinter, sok hebat, sok tahu tadi, ya, Bapak masih mau tidak hidup tanpa menyertai Tuhan dalam itu tadi penyertaan Tuhan? Intinya sampai saat ini saya manut opo jari Gusti. Artinya kapok ya Pak, kapok untuk melakukan ini. Tapi tanpa, bukan kapok lombok loh Pak. Maksudnya kapok dalam arti saya kapok tidak melibatkan Tuhan, karena akibatnya sungguh sangat fatal. Bukan berarti saya kapok ke sana, tidak. Tapi kalau saya ke sana, kalau disuruh Tuhan tetap saya berangkat. Nah, kalau disuruh Tuhan itu hal yang berbeda Pak Eri ya. Jadi yang saya tadi tanyakan adalah Pak, kalau seandainya ke sana tanpa minta pertolongan Tuhan lagi, kira-kira berani enggak? Enggak berani ya? Sudah angkat tangan saya. Saya sudah angkat tangan. Takluk ya. Okay. Jangankan di sana yang jauh. Misalkan di Jawa Tengah atau di Jawa Barat, tapi tanpa seizin Tuhan, saya sudah. Enggak berani ya Pak ya? Kibarkan bendera putih saya. Baik. Pak Eri, oke, satu pertanyaan lagi ya. Saya juga mendengar Pak Eri di sana juga sedang diproses oleh Tuhan, mengalami satu pengalaman rohani, bagaimana ada seorang anak yang
Sukmone ucul. Sukmone Yang saya ucul. dengar seperti itu. Betul. Bapak bisa Ya. ceritakan nih supaya pemirsa Ya, bisa itu tadi, mendapatkan Batin. berkah. Dan saya puasa itu tadi. Oh ya. Saya doa puasa selama 1 bulan, tetapi doanya tetap, tapi puasanya karena tidak ada makanan. Oke. Yaitu, Ya, menarik. itu pada waktu itu ada 3 orang datang ke rumah bos saya yang di sana. Itu mereka setor uang Rabu waktu itu, berangkat naik motor, duduk di depan teras, saya kasih kopi, diam aja. Nah itu, Mas diminum kopinya, diam aja. Saya pikir dia berdoa, ternyata sukmone ucul. Nah, ini menarik banget ini. Sukmone ucul. Bisa seperti itu ya, Pak ya? Iya, Ngalami ya. saya pegang badannya, itu waktu itu dingin banget, Iya. terus keluar keringat, terus kemudian kaku. Tetapi ya itu tadi, saya punya iman. Saya punya iman waktu itu, anak ini pasti bisa tertolong oleh karena nama Tuhan Yesus. Iya. Waktu itu saya tidak bisa berdoa terus terang, saya hanya bilang dalam nama Yesus saja. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan pulihkan. Saya cuma bilang itu aja, Dalam nama Tuhan Yesus. cuma doa saya dalam nama Tuhan Yesus itu Ya, aja. di dalam nama Yesus ada kuasa ya. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 13, kepada Yesus diberikan segala kuasa, baik yang di bumi, di atas bumi maupun di bawah bumi ini ya, yang kepadanya setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Oke Pak, lanjut Pak, mungkin ada kesaksian yang Ya. disambung lagi sedikit lagi. Itu saya lanjutkan itu Ya. tadi Pak Tim ya. Itu waktu itu saya rasanya Pak Tim ya, setelah saya bilang dalam nama Yesus sambil saya pijitin organ tubuhnya, akhirnya ada panas. Pertama itu, Ya. kemudian tubuhnya itu tidak kaku lagi, jadi lemes. Itu bukan karena saya Pak Tim. Ya, tapi Itu karena- nyawanya sudah kembali. belum. Itu karena kuasa Tuhan Yesus. Itu pertama itu. Kemudian saya telepon salah satu hamba Tuhan di jauhan saya. Terus kemudian saya punya keyakinan waktu itu, anak ini pasti bisa sembuh. Ya. Punya keyakinan waktu itu. Saya telepon hamba Tuhan di Caruban, doakan, saya bisikin di telinganya. Ternyata kok nggak bangun. Itu yang membuat saya gelisah Pak Tim itu. Ketir-ketir ya. Ketir-ketir. Karena lingkungannya tidak seiman ya. Tidak seiman, itu Jadi- tidak seiman. Jadi kalau pada waktu itu misalkan anak ini ternyata tidak bisa sembuh, saya mempertaruhkan nama Tuhan Yesus, berarti dibilang sama orang-orang di sana Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus nggak berkuasa. Waduh. Itu yang jadi beban buat saya. Terus kayak aku neng kono Terancam juga ya. terancam juga. ya. Aduh, aku terus bilang, Oke. aku mangkok telepon barang. Itu pada waktu itu dalam hati saya seperti itu, Ya. gelisah banget. Apa yang diperintahkan oleh hamba Tuhan itu, Pak? Ya didoakan, Terus ya sesuai doa iman kami. bisiki ke Ya, telinga dibisikin di telinga nama Yesus ya. dalam nama Yesus, pokoknya Suruh kembali. supaya kembali. Ya. Terus? Tapi ternyata tidak kembali. Wah, terus Pak? Gimana Pak? Kemudian si bos saya itu ngomong, coba tanya ke tetuanya situ, artinya kepala suku di daerah situ. Ya. Akhirnya kita ke situ, sama kepala suku dibilangin, itu tadi sebelum di rumahnya Mas Agung di mana? Dari rumah. Ya udah coba, kalau di situ sukmanya tidak kembali, pulang ke rumah. Suruh bisikin ibunya. Akhirnya dibisikin ibunya sambil saya pantau dari rumahnya Mas Agung. Tepat jam 12.00 itu kakaknya WA saya. Bilang, puji Tuhan Pak Heri. Wow. Apa Pak yang terjadi Pak? Adik saya bisa sadar. Tepuk tangannya. Seperti itu. Wow. Allah dipermuliakan ya. Padahal kakaknya belum mengenal Tuhan Yesus, tetapi dia sudah bilang puji Tuhan. Wah, itu dahsyat banget. Itu dahsyat itu. Dahsyat Di banget. WA saya bilang puji Tuhan Pak Heri. Hmm. Adik saya sekarang sadar. Jadi tadi sebelum anak ini dibawa pulang ke rumahnya, Pak Heri itu membisikkan apa di telinga anak yang sukmanya hilang itu? Ya,
Yes, yang penting saya membisikkan sesuai doa bantuan yang dari Caruban. Apa kalimatnya apa? Saya sudah lupa Pak. Lupa ya? Saya sudah lupa Pak Tim. Atau tapi mungkin Pak jelas, Tim, yang atau jelas mungkin nama Pak Tim, Yesus. Pak Tim kira-kira sesuai firman Tuhan, kira-kira ada tahu. Ya pasti Pak Heri membisikkan dalam nama Yesus. Yang jelas sukmanya kembali. Yang jelas itu. Itu ya? Itu yang jelas. Wih. Dalam nama Yesus sukmanya kembali ke tubuhmu. Ya. Itu yang pasti. Ya. Itu yang Terus, pasti. Yang saya ingat jam seperti itu. 12 Tepat jam 12.00 kakaknya WA saya bilang, Puji Tuhan Pak Heri, adik saya sudah sadar. Sukmanya kembali. Sukmanya sudah kembali. Itu kira-kira berapa lama Pak berjalan? Itu hilangnya itu pada saat maghrib sampai jam 12 malam. Maghrib itu berarti jam 6. Jam 6 lah, kurang lebih jam 6 lah. Jam 6 sampai kurang jam lebih 12 6 jam ya. 6 jam. Tepuk tangan dulu lah buat Allah kita yang hebat. Oke Pak Heri, dahsyat ya, punya pengalaman yang hebat bersama dengan Tuhan. Bagaimana orang yang sukmanya tidak tahu kemana selama 6 jam, kemudian pada jam tepat 12.00 ada WA yang masuk ke Pak Heri dari keluarganya ya, Ya, dari keluarga, memberitahukan ya, dan memuji Tuhan. Itu dahsyatnya ya, puji Tuhan, anak ini sudah sadar kembali. Wow, ini luar biasa Pak Heri. Ini pengalaman pertama Ya. dan pengalaman terakhir. Saya sudah tidak berani lagi Pak Tim. Kenapa Pak berani? Ya saya sendiri juga menyadari iman saya juga tidak seperti jenengan, ya kan. Pengetahuan saya tentang firman Tuhan juga tidak seperti jenengan, tetapi saya cuma punya keyakinan, saya punya Tuhan Yesus yang dahsyat, itu aja. Baik, sama-sama kita belajar ya Pak. Saya bukan juga orang yang paling baik, paling hebat. Kita sama-sama mau belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan saja yang layak dipuji, ditinggikan. Oke, yang terakhir Pak nih. Ya. Pesan apa Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa? Yang jelas, tak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus itu punya kuasa. Yes. Tuhan Yesus itu punya segalanya. Ya. Jadi Amen. apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita harus komunikasi dengan Tuhan Yesus. Jangan beranggapan aku iso. Jangan beranggapan aku pinter. Jangan beranggapan aku luwih pengalaman. Tetapi pengalamanmu itu belum seberapa tanpa pimpinan dari Tuhan Yesus. Oke. Itu yang saya tangkap seperti itu. Baik. Oke, Pak Heri, terima kasih. Bapak sudah menceritakan bagaimana Tuhan sudah menolong, sebuah pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan selama di Sumatera, dan Tuhan sudah tolong sehingga Pak Heri boleh kembali ke Caruban dalam keadaan yang baik dan sehat. Bahkan sore hari ini sudah menjadi berkat, berbagi kesaksian yang begitu hebat, begitu luar biasa. Allah kita yang hebat, Allah kita yang luar biasa. Satu lagi Pak Tim, saya minta Pak Tim. Oke. Karena minus saya tadi Pak Tim, Ya. saya minta bantu doa supaya saya bisa mencukupi apa yang menjadi tanggungan saya. Itu permintaan saya hanya seperti itu. Oke. Tapi saya punya keyakinan Tuhan Yesus, Tuhan kita itu Allah yang maha kaya. Yes, amen. Terus terang kalau secara manusia saya minus 40 juta itu bukan hal yang kecil Pak. Iya. Saya orang biasa Pak. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan, kalau Tuhan Yesus beserta, kalau Tuhan Yesus berkehendak, jangankan 40 juta, Ya. Tuhan pasti 40 menyediakan M pun? 40 M pun pasti disediakan. Kecil ya? Kecil bagi Tuhan Yesus. Itu bagi saya Iya. harapan saya seperti itu. Oke. Jadi saya minta tolong, saya bantu doa supaya saya bisa menutupi kekurangan saya. Sebab apa? Saat ini mesin saya digaden Pak Tim. Oke Pak, ya. Jadi pulang dari Sumatera tidak mesin di rumah, tetapi mesin digaden. Gitu. Saya bilang tadi, saya punya mesin harus saya gadenkan di Lamongan saat ini. Ya, baik Pak. Dari podcast Rohani yang sore hari ini pertama kali tayang, terima kasih buat kehadiran Pak Heri yang sudah menjadi berkat dalam kesaksian pada sore hari ini. Dan saya berharap nanti ke depan, entah seminggu sekali, nanti kita akan hadirkan narasumber-narasumber yang lainnya untuk menyaksikan bagaimana Tuhan sudah campur tangan dan menolong ya. Dan sebelum kita tutup, kita doa dulu ya, terutama untuk Pak Heri dan juga untuk semua pemirsa yang ada di rumah. Mari kita berdoa Pak Heri.
Bapak terima kasih untuk perbincangan pada sore hari ini lewat podcast rohani. Tuhan sudah menolong sehingga Pak Heri boleh dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan pertolongan dan kebaikan Tuhan selama beliau berusaha di daerah Palembang, Sumatera. Tuhan sudah memberkati, melindungi sehingga Pak Heri boleh menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya di sana. Walaupun ada pengalaman-pengalaman yang pahit di sana, tetapi itu justru menjadi sebuah batu ujian supaya Pak Heri ke depan nanti boleh terus menyertakan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan tolong kalau saat ini mesin pertaniannya itu berada di Pegadaian karena dia harus merugi sekitar 40 juta. Bagi kami orang-orang yang percaya, jumlah itu bukan nominal yang besar, karena kami percaya kami punya Allah yang maha besar, yang tak terbatas, yang sanggup melakukan segala perkara yang hebat dan ajaib dalam kehidupan kami. Berkati juga seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan podcast rohani pada sore hari ini. Kiranya perbincangan kami tentang pengalaman dan kesaksian Tuhan menolong Pak Heri dalam pekerjaannya di Sumatera boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sampai di sini podcast kita pada hari ini. Kita bertemu lagi di podcast berikutnya dalam sebuah kesaksian yang lebih hebat untuk memuliakan nama Tuhan. Shalom.